papat. Loh, masih aja lali, subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa Atma Jaya Motor yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di bumi manapun. Nah, ini menjawab banyak pertanyaan dan permintaan kapan Mas Mercy-nya yang ini direview. Nah, saya ini kemarin cak pakai saking sayangnya gak tak review dan habis stok juga ndak tak masukkan. Saya kita review. Nah, ini sopo sing bejo oleh mobil iki engko ya. Ini Mercy E230 atau W210 tahun 98. Mobil ini mulai produksi 96 hingga 2003. Untuk yang di tahun 2000-an ke atas dia punya versi yang facelift. Faceliftnya tapi ya agak minor ya. Artinya perbedaannya nggak banyak. Mungkin hanya di Supion di bisa retract. Kalau ini kan nggak bisa retract. Terus di mana? Di beberapa lah ada. Kecil-kecil itu ada. Kalau segi engine yang facelift ada yang tipe E260 apa juga ada. Kalau yang ini tipenya klasik. Ada yang tipe elegan teman-teman. Ini yang tipe klasik. Klasik itu berarti luweh klasik. Jadi gini teman-teman, cara melihat Mercy yang pertama biasanya kan saya itu orang-orang tak suruh ngetoki bodi mobil. Kalau ini ndak usah karena mobil ini tebel. Jadi cara melihat Mercy yang pertama menurut saya itu gunakan hati Anda. Mohon maaf ini cuacanya panas, alhamdulillah pas panas ini sekarang. Mudah-mudahan Pak Pogal ini ndak gosong karena ini tadi sambat kalau panas nanti saya tambah hitam. Wong Londo lo teko ning Jawa, teko ning Bali ku pengen gosong. Lah awakmu kok malah mau gosong? Tapi karo mama gak oleh manas, Mas. Kalau mama gak oleh? Awakmu sik diseneni mamah to? Sik mi cucu? Nenen. Nenen. Ini tahun 98 nih Pak Pogal ya. Tadi ini masih menurut saya banyak yang original walaupun tidak 100%. Jadi begini teman-teman, cara lihat Mercy yang pertama gunakan hati Anda. Jadi ketika sampean lihat Mercy itu tek saklek neng hati. Pertama hati, sing kedua iku hati neng mobile, terus hati neng sing jual. Jadi saman selek sama mobil, selek sama yang jual ya wes transaksi ya. Gunakan hati itu. Yang pertama itu wes. Jadi karena kata hati itu nggak akan bohong. Gitu ya Pak Pogal ya. Feeling ya. Saya mau ngomong feeling tadi, cuma kok lang keduburan bosone. Iya. Sing paham feeling sampai antok ah. Feeling saja. Feeling. Jadi beginilah modelnya Mercy. Ini modelnya New Ice, jadi lampu mata bulat 2. Terus setelah ini kan ada lampu mata kacang. Ini sudah lampu mata bulat 2. Grillnya seperti ini. Chrome, dalamnya ini black glossy. Jadi begitu ya teman-teman. Dan ini adalah lambang tentang kesuksesan 3 berlian. Enggak kenyataannya ngono. Lambangnya ngono. Gak apa-apa toh. Ini wipernya cuma 1 dan jangan disamakan dengan wipernya LCGC. Ya. Ini wipernya 1. Jadi dia tidak sama dengan wipernya LCGC. Ada perbedaannya. Terus supionnya cuma electric mirror dan tidak retract. Kalau yang 2000 ke atas facelift sudah retract. Jadi gini, nah ini memang orisinil, jadi diduduki ya apa ya. Tapi begini Pak Pogal, ini saya mau cerita sedikit ke teman-teman. Kalau mobil ini sudah ada spek-spek, tapi yang garap itu, yang ngerjakan bukan, mohon maaf, bengkel yang betul-betul profesional. Jadi relatif apa ya, relatif seperti ori. Kalau yang masih baru main-main mobil belajar ini belum ndak tahu ini. Tapi ngomong-ngomong ki sampean jual tenan ta? Yo cukup sampean gawe. Sebetulnya belum cukup. Makanya saya jualnya ini nyantai, ini kan belum saya poles. Kalau memang laku ya udah, kalau enggak masih tak naiki, tak pakai sehari-hari. Nyaman karena mobil ini. Untuk pelek ini juga masih bawaan. Untuk pembukaan bagasi dia bisa pakai pakai apa?
Bisa pakai remote, bisa pakai tombol ini, juga bisa pakai remote dari sini. Kuncinya bentuk pistol ya teman-teman. Jadi Masih. dan ini ada ketambahan berupa audio. Jadi ini ada 2 power dan speakernya ndak tak kasih subwoofer, tapi sudah cukup mak jeleng gitu ya. Kalau ban serep toolkit ada di bawah sini. Nah ini yang agak rancu tentang posisi aki. Jadi akinya dia ada di mana Mas kameramen, saya lupa. Jok belakang. Jok belakang bawah kanan. Jadi akinya ada di jok belakang bawah kanan. Ini yang agak menyulitkan saya kalau mau ganti aki atau aku mencari akinya. Di jok belakang sebelah kanan itu bawahnya ada aki. Bongkar-bongkar. Ini E230. Kalau yang facelift dia ada lampunya, sini ada putihnya. Yang facelift yang 2000. Kalau ini seperti ini lampunya. Kayaknya kalau dari luar itu perbedaan yang facelift dan ya facelift. Kalau yang E320 di sini ada chrome ataupun yang tipe elegan. Ini karena tipe Untuk pajak mobil ini ternyata pajaknya mahal. Bener? Oh tidak ya? Enggak lah. Oh enggak. Jadi gini teman-teman, ini harus kita luruskan. Banyak orang mengira Mercedes itu pajaknya mahal. Ternyata itu sekarang tidak. Enggak tahu kalau yang baru-baru ya. Yang ini E230 bermesin 2300 cc 4 silinder. Jadi dia ada yang E320 yang 6 silinder 3200 cc. Ada yang 6 silinder tuh ada yang inline, yang lurus sama yang V6. Nah, V, mesin V. Ini 4 silinder. Ternyata PKB-nya hanya 1.522.000. Ini non progresif, pajak di Kota Malang. Mobil ini pajaknya ikut Kabupaten Malang. Mobil ini Kabupaten Malang. Jadi Mercedes ini kalau pajaknya segitu ya berarti lah podo mbek pajake Baleno, podo mbek pajake Corolla. Sekelas ini loh ya. Sekelas ini. Jadi pajaknya hanya segitu. Kita tidak meremehkan uang 1,5 juta, tapi kita ngomong murah itu bandingannya opo. Nah, murah itu kan harus ada perbandingan. Bandingannya ternyata mobil ini pajaknya hanya sekelas Baleno, sekelasnya Hyundai Vega, sekelasnya Soluna, ternyata segitu. Jadi jangan khawatir tentang pajaknya mahal, karena selama ini rumornya begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau minor ini spionnya electric mirror masih bisa punya saya ini. Cuma spion ini kan masih ori, kacanya kalau ori itu dia biru. Kanan kiri masih ori, cuma yang sebelah kanan sudah agak menggelap. Tapi itu X minus tahun. Pak Pogel saya dibukakan kap mesin nih. Nah, ini mobilnya masih menurut saya ini sudah layak, sangat layak, lebih layak dan lebih dari cukup untuk dipakai. Untuk harga mobil ini pasarannya berapa Mas? Gelap. Jadi mobil ini saya pernah jumpa itu ada yang harga ini dibatak Mas. Ada ada yang harga 60 juta, ada yang 70 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 150 juta. Kono buka kono. Pres iki lho. Tergantung ben penak buka. Iku lho pres iku lho. Ono kuning-kuning iku lho, pres iku lho. Heeh ya. Ditekan. Pres iku masih ditekan, ojo dicokot. Nah, mbok cokot ajur cangkemmu. Aku dilek 12 ngono, Mas. Heeh iya, ojo dicokot. Itu pres iku ditekan, ya. Jadi ada yang 150 juta. Jadi mobil ini pasarnya itu gelap, teman-teman. Tergantung kondisi barang. Begitu ya, teman-teman. Tapi kalau saya yang jual, insya Allah tetap di bawahnya harga kolektor. Karena kan saya bukan kolektor, saya pedagang mobil biasa. Saya bukan pedagang mobil rare item. Jadi jualnya tetap harganya masih sangat bisa dijangkau. Jadi saya jual mobil ini di angka di bawah 90, kepala 80. Begitu untuk hari ini, untuk bulan-bulan ini. Begitu ya teman-teman ya. Sini Mas, kalau lihat Mercedes jangan bermain-main di mesin. Jadi ini mesinnya sama lihat, kering sering. Nah, kering tek nganggo sering ya. Kering sering. Nah, terus ini kalau untuk selang malah banyakan punya BMW. Terus mesin ini 4 silinder, punya kelemahan di suara mesinnya agak relatif berisik. Jadi nek ngomong alusnya mesin malah alus sing V6. Tapi mobil ini adalah seri E yang paling mudah perbaikannya dan murah. Artinya
murahnya mobil Eropa. Jangan nanti dibandingkan murah ndi Mas ambek misale mobil-mobil dengan kelas spek di bawahnya sini, jangan ya. Jadi mobil ini perawatannya relatif murah di kelasnya Eropa car gitu ya, termasuk yang murah dan mudah. Ini bukan V, mesinnya segaris 4 silinder, kode mesinnya M111 piro ki, aku kok rapal yo kode mesinnya yo, pokoknya M111 lah ya. Dan mobil ini warnanya menurut STNK itu hitam metalik. Kalau menurut apa iki jenenge, tulisannya emblemnya iki jenenge peneng ya. Peneng iki kolor iki apa iki, semarot black popo ngono. Pokoknya nek STNK hitam metalik. Tapi kalau di sini kayak semarak black topo. Tapi nek saya lihat fisik malah hitam ini ada cenderung kebiruannya. Biru. Makanya kena panas, Mas. kalau kena panas kok malah ada cenderung kebiruan nih. Tapi kemarin saya panggil beberapa orang itu tak sarah, tamu saya itu tak tunjukin. Motorku warnanya apa Mas? Ada yang ngomong hitam, ada yang ngomong dongker. Ya tapi hitam lah. Ini catnya ini masih orisinil. Memang ini penengnya tulisannya semarak black. Tapi di STNK hitam metalik. Jadi kini Mas yo, sama delok mesin ini kan covering. Jadi mobil ini tak parkir di rumah saya, garasi yang keramik. Nggak ada yang beset, mudah-mudahan nggak backlit karena cuacanya panas ini sekarang alhamdulillah. Dan jangan khawatir untuk mesin, untuk rem pasti sudah ya, ABS dan kawan-kawan. Dan di sini untuk tempat ecu, jadi di sini tempat ecu plus aki, dan di sini juga banyak komponen yang lainnya. Jadi teman-teman jangan mencuci mobil ini pakai semprotan karcer, atau teman-teman kalau pas nyucikan mobil dan di tempat cucian mobilnya itu dikasih dikasih bonus cuci mesin, saya sarankan jangan. Jadi mesin itu bleduken ya wis, debuan ya wis, kotor ya wis, jarno. Biarkan aja daripada nanti saman beresiko di elektrikal karena air itu meresap. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kotor ya nggak apa-apa lah gitu. Ataupun kalau pengen mencuci mesin, panggil tenaga ahli engine untuk menyucinya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya pikir ini cukup. Untuk bahan bakar mobil ini tidak irit juga tidak boros. Artinya untuk sekelas sedan yang besar ya sama Camry imbang-imbang lah. Mobil ini di angka 18 maksimal 10. Angkanya di angka itu maksimal 10 km paling irit. Kalau saya nyoba untuk daily sini paling boros saya pakai, kan ini saya cukup lama pakai mobil ini, cukup panjang juga jaraknya. Ini saya tes full to full tuh ketemunya sekitar 18. Kalau untuk paling irit saya nyoba ketemu 110. Itu untuk average-nya. Saya nyoba sampai ratusan kilo untuk mobil ini. Dan menurut saya itu angka yang cukup baik karena mobil sebesar ini dan senyaman ini. Tapi punya kelemahan dia nggak begitu responsif. Jadi gak iso digawe yak-yakan. Gawe ugal-ugalan gak iso Pak Pogal. Jadi kalau Pak Pogal yang nyupir gak iso ugal-ugalan. Istilahnya kan ada indikasi piyai Mas. Mau menggok-menggok lurus wae. Ya, ngono ya. Iku masuk. Jadi kelasnya mewah, Mas. Jadi di dalam masih tetap ada logo. Masih ada logonya 3 berlian. Nah, untuk tanda-tanda dari awalnya masih ada semua. Belum ada yang dirubah. Gitu ya teman-teman ya. Terus sekarang kita masuk ke arah interior. Jadi melihat mobil ini, interior itu kalau rusak tidak bisa dimaaf karena ini bahannya sangat bagus karena ini masih perakitan daripada Daimler. Nah, jadi ini produknya Daimler Benz. Interior build quality-nya sangat bagus, beda dengan yang versi setelah ini yang mata kacang itu build quality interiornya kurang. Jadi ini kilometer mobil ini baru jalan 50 sekian ribu. Lah itu menurut saya asli atau enggak saya nggak tahu, tapi menurut saya sih oke ya. Saya lihat dari setirnya ini ada kulit jeruknya masih sangat kentara. Knoper seleng juga kulit jeruknya masih sangat bagus. Cuma minus itu di covernya itu sudah agak jelek karena usia. Joknya ini juga tidak ada yang beset, juga tidak ada ambles. Terus kemudian pedal gas, pedal rem dan pedal kopling itu masih sangat kelihatan seperti baru. Gitu ya teman-teman ya. Dan mobil ini untuk interior saya pikir cukup oke. Nanti kita bahas sambil jalan ya teman-teman ya.
Terus di belakang ini kelasnya Mercy ini cukup lega, tapi juga agak ada kurangnya sih, tapi ya cukup, sudah lebih dari cukup. Nah, jadi juga ada apa ini, buka nama kameramen apa di tengah itu handrest itu juga ada tempat cup holder, AC belakang juga ada. Pak Pogel mohon duduk di belakang. Jadi biar tahu pemirsa bahwa anak badak bisa di belakang. Astagfirullah. Sandalnya tak cepot, Mas. Iya cepot iki masjid iki. Ngerusoi sikilmu. Iya ngono ya, atine penting resik ya. Resik lek diresiki bubuti. Nah, jadi terlalu tegang-tegang. enggak, terus ini belakang ini dia ada headrest. Ini sebetulnya dia kalau ditombol dari depan bisa ngeblak. Bisa ngeblak istilahnya ya bahasa Jawa. Tapi ini mobil saya ini ada malfunction, ini sudah nggak bisa ngeblak ini. Kalau yang versi ini tidak ada tirai belakang otomatisnya, tapi yang 320 yang elegan yang facelift itu ada tirai belakangnya bisa nutup. Oke, saya pikir cukup. Jadi kalau lihat interiornya harus betul-betul bagus kalau lihat mobil ya. Kalau bukaan bensin tidak ada, nanti teman-teman tanya. Jadi bukaannya langsung ketika dia posisi unlock, dia dibuka gini tetap bisa gitu ya teman-teman ya. Oke, terus oke, habis ini ayo kita test drive, coba jalan. Kita mau test drive teman-teman. Kuncinya tadi sudah tak jelaskan bahwa kuncinya pakai kunci pistol. Sini Mas kameramen video dashboard kelihatan enggak ya? Ini KM-nya baru jalan 56.600. Saya enggak tahu ini asli apa enggak. Mudah-mudahan ini asli karena kalau melihat dari fisik mobilnya memang mobil ini kelihatan mobil low KM. Terus apa? Di dashboard ya seperti itu. Tadi saya jelaskan bahwa tombol ini mobil saya ada malfunction di sini. Ini tombol geblake headrest belakang itu, tapi ya nggak penting juga. Untuk AC seperti ini, tip ini aslinya dia Becker, tapi ini sudah kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena tip yang lama itu sudah tidak support dengan tip yang baru. Apa dengan keadaan sekarang kan tip yang lama nggak bisa USB atau apa. Masa apa radionan tok ya, kurang gitu fasilitas. Ya? Betul, dia bagus tapi kan nggak ngikuti zaman gitu loh. Nah, terus handrem seperti biasa pakai injak di bawah, dia non electrical. Kopling kita cek ternyata ringan karena ya sudah kita benar-benar ya. Jadi ini kopling betul-betul ringan, kampas masih baru. Untuk ini tipe klasik, di sini ada tulisan klasik dan di dalam sini dia bisa jadi cool box teman-teman. Lihat Mas. Ini bisa jadi cool box. Jadi ini loh, ini ada bisa dinyalakan atau tidak ya. Ini bisa jadi cool box. Jadi ini kita bisa menyimpan minuman di dalam sini. Kulkas. Cuma kalau saya di Malang nggak begitu butuh, tapi kalau saya pas di kota yang panas saya butuh. Kita coba jalan. Untuk yang manual ini sebetulnya saya tadi kan sempat ngomong mobilnya memang kurang responsif. Bukannya kurang ya, karena mobil ini besar. Dan kalau saya naik mobil seperti ini, saya mau ngegas itu kayak males loh. Jadi ini kan mobil nyaman, jadi kita naik harus kita nikmati. Gitu ya. Mohon maaf saya nggak pakai seat belt karena saya kan hanya nyoba di perumahan sini. Kita nyoba pelan-pelan aja karena mobil ini untuk dinikmati. Mobil ini bukan untuk digeber. Jadi teman-teman kalau punya mobil seperti ini, rasa naikannya memang untuk dinikmati, bukan untuk digeber. Dashboard dia ada wood panel seperti ini wood panel semua dan oke. Tadi saya tunjukkan bahwa radiator. Speaker belakang ini saya ganti memang. Jadi tambah audio tapi tetap bagus. Jadi suaranya jadi speakernya gini, untuk apa? Biar nyaman kalau kita di jalan sendirian. Kalau ada Pak Pogel saya nggak butuh speaker itu. Tinggal tak untir, ini volumenya kan di sini. Ini volumenya di sini terus untir krak ini terus ngomong. Dalang. Oh ngono. Ora iso meneng pisan. Jadi gitu ya. Untuk airbag dia ada 2, tapi mungkin untuk tahun segini airbag ini sudah istilahnya sudah kadaluarsa, tapi tidak tahu di sini tidak ada yang muncul apapun di sini, tidak ada di speedometer saya tidak ada muncul malfunction apapun. Tapi saya nggak tahu ini masih fungsi apa enggak airbagnya, tapi jangan sampai ini dicoba. Gitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Untuk lampu kabin seperti ini semuanya keadaannya nyala semua, belakang juga nyala dan mobil ini saya tidak menemukan malfunction yang urgent.
ataupun perbaikan mesin yang urgent dalam waktu dekat ini. Untuk radius putar sebetulnya dia tidak jelek, masih tetap oke radius putarnya, ndak harus melebar banget kayak Carnival itu ndak. Jadi tetap mobil ini tetap untuk dipakai daily, untuk dipakai harian tuh masih recommended, masih nyaman. Dengan catatan Anda punya kemampuan mengemudi yang bagus. Jadi ini tidak cocok untuk yang baru mengemudi tahap belajar. Mengemudi tahap belajar tuh ya masih baru mengemudi 1-2 tahun itu pemula. Saya pikir itu masih tahap belajar lah. Jadi nah ini untuk masalah pengemudi tahap belajar, hati-hati teman-teman di jalan. Banyak sekarang pengemudi yang masih tahap belum bisa haluan itu di jalanan, saya pikir banyak juga. Tak lihat juga pada punya SIM ya Pak Bogal ya. Banyak. Nah, itu membahayakan di jalan itu, jadi kita harus selalu waspada. Untuk pengemudi yang masih belajar, tidak saya recommended untuk mobil ini untuk dipakai harian karena mobilnya besar dan panjang. Jadi kok biasanya nemper. Butuh haluan. Butuh haluan. Nek menggok-menggok, kecepit, gang kecepit biasanya nemper. Jadi kudu yang mengemudi harus orang yang sudah mahir di haluan. Jadi sudah 2-3 tahun mengemudi lah paling enggak. Sudah menguasai. Oke, saya pikir cukup. Apa yang bisa saya sampaikan dari test drive ini, satu, super nyaman. Jadi super nyaman. Di situ intinya, mobil ini diciptakan untuk kenyamanan, untuk elegan, dan untuk memberikan prestisius si pengemudi atau pemiliknya bahwa awak dhewe wong sogeh. Gitu ya. Jadi auto sultan naik mobil ini. Oke. Saya pikir cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ini mobil ini tidak saya poles, tetap saya pakai untuk hari-harian. Yang mau meneruskan ngerawat, monggo nanti konsultasi sama saya. Mobil ini akan saya lepas untuk Anda yang memang senang mobil seperti ini. Jadi nek seneng kok masih dirawat. Syaratnya? Datang ke Atmat Jaya. Nggak datang nggak apa-apa Pak Bogal. Oh bisa. Oh bisa iya. Kalau misalnya sama dari Jakarta, Mas Oki mobilnya antar ke Jakarta, nggak apa-apa. Mungkin saya sendiri yang antar. Siap. Mungkin saya sendiri, kalau hanya sebatas di Jawa sini, Jawa Bali itu mungkin masih saya sendiri yang antar. Insya Allah kalau mobil ini kalau ada yang beli dari Jakarta dari mana, nanti saya sendiri yang antar. Tak sendiri. Saya ikut. Sama Pak Bogal nggak apa-apa ikut. Yang penting yo dijoli bensinnya ngono ya. Ikulah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf bila saya dan Pak Bogal dan tim ada kesalahan omong, kesalahan ucap. Kita manusia, tempatnya salah, dan mohon maaf bila review saya kurang lengkap. Wong aku ki ya sik bodoh gitu loh ya, teman-teman. Aku ki sik belajar, sik bodoh. Kita sama-sama belajar. Kalau kurang diingatkan, ditambahi di kolom komentar. Kita di sini edukasi. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.